Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi kita hati-hati loh. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3, meskipun hanya 1, 2, 3. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Dalam 1 bulan ini terjadi beberapa kejadian, yaitu pelarangan orang Kristen berdoa di rumah dan persekusi kepada orang Kristen yang sedang melakukan ibadahnya. Kejadian-kejadian tersebut membuat video Bapak Presiden kita kembali viral. Diingatkan kembali pernyataan tegas dari Bapak Presiden mengenai kebebasan umat beragama untuk melaksanakan ibadahnya. Dan peringatan ini untuk semua orang Indonesia, termasuk pegawai negeri dan institusi pemerintah. Yuk kita dengar video. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi kita hati-hati loh. Menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Ya, kita dengar lagi saudaraku, kita cermati lagi perkataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kalimat demi kalimat ya. Kita dengar saudaraku bersama, dan ini diingatkan kembali kepada kita. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ya. Ini hati-hati. Hati-hati. Yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam beribadah. Hak yang sama. Seperti agama lainnya, termasuk Islam. Kan gitu saudaraku ya. Memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin. Jadi saudaraku, karena ada jaminan dari pemerintah, kita berhak untuk bersuara, bahkan melawan secara hukum atau secara apapun itu. Yang penting jangan kekerasan ya. Ketika ada orang-orang yang melarang kita beribadah, ini jaminan dari pemerintah. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Iya. Lagi dijamin oleh konstitusi.
Sekali lagi ditegaskan Bapak Presiden, dijamin, kata-kata dijamin ini diulangi sampai 2 kali sahabat ya. Harus ngerti, Dandim, Kapolres. Diingatkan kepada Dandim dan Kapolres. Jadi tidak boleh ada pembelaan kepada yang tutup gereja, yang melarang orang berdoa, gitu saudaraku. Tidak boleh dilindungi orang seperti itu. Justru seperti yang saya katakan itu, ketika ada demo-demo, terus ada RT, oknum-oknum RT atau masyarakat gitu yang mau menutup ibadah, langsung diusir saja Pak Dandim, Pak kepolisian kita. Langsung diusir. Tanya agama mereka dahulu. Ditanya dulu agamanya apa. Nah, kalau mereka bukan Kristen tapi mau mengurusi gereja, mengurusi orang berdoa, mengurusi orang beribadah, ya harus diusir orang itu. Katakan saja kepada mereka, urusi saja pesantren, urusi saja ustadz Anda, urusi saja masjid Anda. Ngapain ngurusi gereja? Kan mereka bukan Kristen. Gitu loh, pihak-pihak konstitusi yang dipercayakan oleh pemerintah. Langsung diusir saja orang-orang gitu, gerombolan begitu, apalagi sampai melakukan kekerasan, pengeroyokan dan yang lain-lainnya. Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kapolda, Pangdam, itu diulangi loh oleh Bapak Presiden kita. Jadi memang harus tegas kepada orang-orang yang suka mengganggu ibadah ini. Harus tegas. Bapak Pangdam, Kapolda, Dandim, Kapolres harus tegas. Gitu. Bukan justru yang melakukan ibadah dan melakukan doa itu disuruh minta maaf, dianggap mengganggu. Di mana letaknya mengganggu orang berdoa? Gitu loh. Kejati. Tuh, Jangan kejati. sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Tuh, tidak boleh kalah oleh kesepakatan apapun. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya. Ada rapat, ini misalnya, ada pemanya, oh gereja sana itu mau ditutup, doa di sana begitu-begitu. Nggak boleh pihak-pihak institusi mengikuti orang-orang seperti itu. Seharusnya ditegur itu. Apa hak Anda melarang-larang orang ibadah gitu loh. Harusnya begitu. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Pemanya ada rapat-rapat tuh. Oh, di sana tidak boleh membangun, tidak boleh berdoa, tidak boleh beribadah. Nah, TNI dan kepolisian harus tegas. Langsung dibubarkan saja orang yang bersepakat-sepakat itu. Ngurus-ngurusi orang beribadah, ngurusi orang berdoa gitu. Langsung ini saja ditindak tegas gitu. Bukan yang berdoa itu malah yang mengalami disuruh minta maaf lah, macam-macam lah kan gitu ya saudara ya. Nah, ini pernyataan presiden kita tegas dan jelas sekali Mengenai kebebasan. Ya, konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Tidak boleh kalah. Konstitusi tidak boleh kalah dengan boleh kesepakatan. Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Konstitusi kita hati-hati loh. Hati-hati. Menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh. Hati-hati. Kita semua harus tahu. Ada peraturan dari bupati atau peraturan-peraturan apa gitu ya dari institusi melarang-larang orang ibadah, itu kata Bapak Presiden hati-hati loh. Hati-hati, makanya PGI harus tegas. Karena ada pernyataan Bapak Presiden ini, kita pun berhak gitu loh. Tunjukkan saja video Bapak Presiden ini kepada mereka. Ditunjukkan saja. Saatnya lah PGI bersuara atas penutupan gereja dan tokoh-tokoh Kristen lainnya gitu saudaraku ya. Jangan kita hanya diam ya. Seharusnya bersuara lah, bersuara. Karena itu penting. Masalah ini, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Tuh, benar. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Meskipun ada 1, 2, 3 kabupaten. Jadi jelas sekali pernyataan Bapak Presiden ini. Nggak boleh dilarang orang beribadah, berdoa, apalagi berdoa di rumah. Karena saya lihat masih terjadi. Dan saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Pernyataan Bapak Presiden kita ini jelas ya, jelas sekali, tegas dan terarah. Bagaimana bahwa secara undang-undang, secara hukum, beribadah itu dijamin oleh pemerintah. Jadi institusi wajib hukumnya melindungi orang berdoa di rumah, melindungi orang beribadah. Apalagi kayak RT. RT itu harus melindungi, menjaga warganya untuk berdoa, bukan malah dia jadi
provokatornya seperti kejadian di Tangsel itu dan di Lampung kan. Seharusnya RT RW itu memberikan solusi. Pemanya ada kendala bagaimana dengan masyarakat, ada orang berdoa kan gitu ya, ada orang beribadah. Nah, bukan malah orang yang beribadah ini dilarang. Itu jadi terbalik, itu berarti tidak dijamin. Kalau dijamin itu RT harus memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Bagaimana supaya orang yang beribadah ini tetap bebas dan terjamin untuk melakukan doanya dan untuk melakukan ibadahnya. Bukan malah dia maju menjadi pemimpin pembubaran doa, pembubaran ibadah. Ya puji Tuhan lah. Kita lihat ya bagaimana pemerintah kita mulai tegas. RT yang di Tangsel kabarnya sudah ditangkap. Ya kabarnya juga kita belum tahu keputusan pengadilan ya. Kabarnya 5,5 tahun mengalami pidana. Dan yang di Gresik sudah dicopot dari jabatannya. Seorang PNS guru SMA yang membubarkan orang berdoa di Gresik itu juga sudah dicopot jabatannya. Tapi kita pantau lah, jangan hanya pernyataan-pernyataan tanpa tindakan. Ya seperti RT Lampung kan gitu ya, dinyatakan bersalah begini begono, tetapi akhirnya dibebaskan juga. Kita lihat saudaraku, kita perhatikan apakah benar-benar hukum di negeri kita ini benar-benar adil, supaya orang-orang minoritas ini bangga kepada pemerintah bahwa mereka dijamin dan dilindungi ketika beribadah. Kalau dibiarkan terus ini, seperti saya katakan itu, saudaraku, saya ulangi lagi, saya takutnya daerah-daerah Kristen ya bisa saja merasa tidak aman sehingga melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebut saja lah, minta pisah dari Indonesia, minta merdeka dan yang lain-lainnya kan gitu ya. Urusan Papua saja masih belum selesai, bagaimana beresnya oknum-oknum pelaku yang berperang dengan TNI kita. Nah, kalau ditambah lagi dengan daerah-daerah Kristen lainnya, ini kan berisiko buat keamanan negeri kita. Jadi buat bangga orang minoritas kepada pemerintah kita bahwa benar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 benar-benar dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.